Nikita itu sumpel aja mulutnya pakai uang gitu. Terus kalau dokter detektif samperin aja ke rumahnya. Itu awalnya. Saya siap selalu melawan dia seumur hidup saya. Ami itu bukan seorang pembunuh, penjahat, gembong obat. Tapi kenapa dia melakukan seperti ini baling-baling bambu? Halo guys, aku punya produk namanya produk dari Krusita dan ini adalah parfum. Dan kalau kalian lihat belakang saya, setelah kalau kalian pakai parfum ini wangi, kalian bisa juga nonton film-film atau reaction video saya itu dengan cara ngemilin sebuah keripik ya. Ada 3 varian. Keripik saya habis lagi ya. Pengen saya makan habis soalnya nanti kita stok lagi ya. Aduh, ya kita mulai aja. Kali ini kita bakal nge-reaction akhirnya Dr. Reza Gladys yang kita kenal selama ini jarang banget nongol di podcast. Bahkan hampir nggak pernah sih. Ada sih beberapa podcast di acara TV lah ya. Itu ada, tapi kali ini dia podcast di Densu. Yuk kita reaction. Buat teman-teman yang bermampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol lonceng. Ngulang. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Di sini guys dijelasin POV Dr. Reza Gladys awal mula permasalahan dengan NM. Yuk kita dengerin. Takutnya ya apapun yang aku katakan akan selalu salah. Coba kita mau runut dulu deh. Dari versi Kak Reza dulu. Kita runut. Kejadian dari awalnya dulu. Runut ringkas saja. Jadi mungkin ceritanya panjang. Kalau misalkan aku runut sedetail-detailnya juga, mungkin udah aku jelasin semua di persidangan. Ya. Jadi inti permasalahannya adalah di awal ada orang yang ya mungkin tahu sendiri yang terus-terusan menggiring opini, menjelek-jelekan aku, pribadi aku, keluarga aku, produk aku di media sosial. Terus aku nggak pernah bermasalah dengan orang lain dan tidak mau. Kemudian disusul oleh oknum yang bernama Nikita ini. Nah, terus dia selalu menjelek-jelekan, selalu hampir setiap hari melakukan live streaming, menjelek-jelekan aku, mengatai fisik aku, kredibilitas aku sebagai dokter, karena dia selalu mengatakan dokter penipu, dokter abal-abal, dokter mafia skincare. Dan itu yang sangat bikin aku sakit karena aku Oke, bentar. Berarti tersinggung di sini. Awal permasalahannya tersinggung Dr. Reza Gladysnya. bela pasien-pasien aku yang ada di klinik. Karena setiap aku live streaming untuk, kan pasien-pasienku juga, "Dok, kapan live?" Karena mereka suka aku live karena aku biasa memberikan produk, harga, dan sebagainya. Nah, di situ muncullah buzzer-buzzer yang mengatakan apa yang dikatakan oleh Nikita tersebut. Nah, aku punya teman aku ini teman dekat banget, dokter juga dari 2017. Dan kita sempat ke luar negeri bareng, liburan bareng. Bahkan saat aku buka klinik di Jakarta itu di tahun 2017, disusul sama beliau di tahun 2020. Kita sharing, aku kasih informasi, terus kasih informasi juga cara berjualan di e-commerce dan sebagainya rupa. Karena kita emang dekat, jadi bukan cuma urusan pekerjaan, tapi urusan pribadi juga kita selalu share. Dan bahkan sebelumnya penasehat hukum aku sama beliau juga sama. Nah, terus ya. Oke, berarti ini dokter Oki nggak sih teman-teman ya? Biar ada gambaran aja ya arahnya kemana. Kita seperti biasa dari 2017 sering komunikasi. Aku telepon lah maksudnya. Nanyain apa namanya, ini bukan telepon. Jadi dokter Oki ini video call ke aku. Nah, pada saat di video call itu ya seperti biasa, selayaknya sahabat, selayaknya orang yang kita percaya, kita curhat. Ini oknum dokter ini menjelek-jelekan aku di media sosial, terus ada ini juga Nikita menjelek-jelekan aku ada salah apa ya gitu. Nah, terus karena aku percaya kan, aku juga, ini teman aku di dunia skincare yang paling dekat kamu. Terus setelah itu ya dia kasih tahu ke aku kalau ya gampang teh, kalau misalkan Nikita itu sumpel aja mulutnya pakai uang gitu. Terus kalau dokter detektif samperin aja ke rumahnya. Itu awalnya.
Oke, aku mau nanya dulu di sini. Yang menghubungi duluan dokter O, kamu atau dia? Jadi awalnya itu karena kita sering berkomunikasi, ya aku telepon, tapi nggak diangkat, ya udah. Berarti kamu yang duluan menghubungi. Aku telepon tapi nggak diangkat, ya udah. Terus di saat itu jam 4 sore, aku lagi di jalan posisinya. Terus asisten aku kasih handphone, ini ada video call. Barulah di situ komunikasi. Tujuanmu adalah untuk mencari solusi terhadap NM ya? Bukan, untuk bercerita aja karena Dokter Oki ini kan sahabat aku, teman aku. Hanya sharing aja sih sebenarnya di awal. Terus selain itu juga kan menceritakan hal lainnya, tapi ya kebanyakan isi curhatannya ya curhatan sebagai teman dekat lah. Tapi kamu dapat petunjuk. Nah itu aku mendapatkan arahan yang aku pikir itu mungkin arahan terbaik sampai aku tanya, emang berapa sampai ini ya, dia mencontohkan lah seperti orang-orang lain yang sebelumnya dihajar di media sosial, gimana sekarang, yang sekarang karena itu disumpel juga sebagai rupanya. Terus kalau aku nggak melakukan hal seperti itu, aku harus gimana? Ya kamu bakal dihajar terus, kamu bakal terus disikat, tahu kan mulutnya dia. Itu via telepon? Video call. Video call, berarti tidak ada barang bukti ya? Obrolan ada saksi sih, di situ kan asisten aku yang kasih, terus dia juga mendengar karena kalau video call kan nggak kerekam. Soalnya zaman sekarang pada main rekam-rekaman kan. Kan dari kasus ini keluar udah rekaman keluar semua tuh, rekaman siapa lah, rekaman siapa keluar kan. Ya makanya nyindirnya ke Dokter Reza nih. Awal di kasus keluar kan banyak rekamannya Dokter Reza ya, selama saya merech ya. Waktu itu kan semenjak itu pada saat pulang aku cerita sama suami aku. Tadi teleponan bla bla bla. Wah kok gitu sih sarannya, kata suami aku. Terus kata suami aku, ya udah kalau misalkan nanti telepon dia telepon lagi, kamu harus di samping aku gitu, supaya aku bisa jaga. Takutnya ada hal-hal yang tidak diinginkan. Berarti aku persingkat karena kita udah tahu sampai di situ, akhirnya dia menyarankan menghubungi Mail. Iya, dia menyarankan untuk menghubungi Mail. Terus aku bilang, kenapa aku harus menghubungi Mail? Aku nggak ada kepentingan apa-apa. Aku nggak ada masalah. Aku nggak ada apa-apa karena aku nggak ngerasa punya masalah sama Nikita gitu. Tapi ya aku terus-terusan karena setelah video call pun aku ditelepon lagi. Jangan lupa ya hubungi Mail gitu. Terus aku bilang, aku ngomong apa? Aku nggak ngerti gimana caranya. Terus dia bilang, katanya ya udah nanti aku telepon. Terus dia telepon lah, conference bertiga. Gitu pas pada saat conference bertiga, Dokter Oki tersebut mencontohkan, ayo mau sampai kapan kamu dihajar, ini kamu nggak live loh 99, 10, 10, 11, kamu mau sampai kapan kamu nggak live dihajar. Aku tahu ya Dokter Oki mungkin sebagai, aku ngerasain di situ dia ngasih solusi gitu. Aku tahu banget kamu pasti pengen banget jualan lagi, aku pasti pengen banget live lagi, pasien-pasien kamu nungguin, tapi kalau kamu dihajar terus nggak akan selesai. Makanya kamu hubungi sama Nikita, nanti Nikita akan menjembatani sama Doktif. Ini kalau ceritanya kayak gini ke pihak yang berwajib, harusnya Dokter Oki kena sih teman-teman. Kalau ceritanya bener kayak gini teman-teman, ini Dokter Oki membantu terjadinya tindakan pemerasan ya. Kalau emang kasus yang dipermasalahkan ini soal pemerasan, di situ ada tindakan Dokter Oki tuh, karena dari tadi beberapa kali dia menyebutkan Dokter O terus. Oke, kita lihat dari komentar netizen tercinta kita ya. Niatnya sharing, pengen curhat ke Dokter Oki, kok kamu rekam mbak? Itu udah ada niat buat jebak kah? Oh iya, Dokter Oki juga punya rekaman. Kita udah pernah reaction ya. Mungkin boleh ditampilkan di sini, yang mana yang banyak space-nya, di sini ya. Yang banyak space. Nah, di sini. Rekaman Dokter Oki dengan Dokter Reza Gladys. Bahkan Dokter Oki nggak tahu itu. Wah, direkam ternyata ya. Ngasih solusi curhat direkam. Mungkin itu video kedua ya, buat jadi barang bukti lah. Beda cerita di persidangan sama di podcast Densu. Guys, kalian yang nonton full persidangannya apakah ini beda? Tolong dong tulis di kolom komen. Dan please banget dijadiin top komen ya. Like-nya banyakin ya. Kalau ada yang kasih tahu saya emang ini beda, karena di next video kita bakal bacain komen kalian. Yuk next. Sekarang kan kalau kita bilang ini udah sampai mengerucut ke titik akhir. Cuma ada satu yang aku ingin tanya sebelum aku lupa. Kemarin NM itu mengeluarkan satu rekaman yang dia ingin ajukan sebagai bukti di persidangan, tapi tidak diperbolehkan oleh hakim.
Yang diduga isi rekaman video itu adalah narasi tentang adanya dugaan kamu bermain dengan pihak jaksa ya, jaksa atau hakim gitu. Kan dia akhirnya paksa puter tuh. Kamu ada di situ. Oke. Video itu yang ini teman-teman perlu kita putar lagi, nggak usah lah ya. Soalnya udah ada 2 video aku ngebahas rekaman ini ya. Video yang baru banget diupload bahkan kemarinnya juga tuh ngebahas rekaman itu, dan isinya kayaknya bukan suaranya Dr. Reza Gladys tapi suaranya yang diduga. Itu banyak komentar arahnya ke Fitri ya. Aku udah pulang kalau nggak salah. Kalau antara tidak udah pulang atau pada saat keluar dari ruangan. Kak Fitri ada pada saat momen itu? Nggak ada. Karena saat itu pembacaan saksi lain. Oke. Nah, yang kamu tahu itu apa isinya? Aku lihat di media sosial tapi nggak begitu jelas. Ya nggak begitu jelas, tapi apapun itu aku sangat amat pastikan itu bukan suara aku. Aku tidak melakukan hal tersebut. Aku manusia biasa kok. Aku rakyat Indonesia biasa yang hanya meminta keadilan atas apa yang sudah dilakukan. Karena aku sudah 1 tahun diperlakukan seperti ini, dan aku juga sama masyarakat Indonesia. Sepowerful apa sih aku di framingnya seolah-olah ini disuap, itu disuap. Emang aku sebanyak duit apa kok? Ini aku bingung ya, karena aku melihat opini publik itu di kolom komentar itu banyak banget yang mendiskreditkan kamu. Dari dibilang dokter, maaf ya, pelangap longo. Yeah. Kamu merasa pelangap longo nggak? Ya mungkin mereka menilainya seperti itu, tapi ya nggak apa-apa. Oke. Terus kamu dibilang banyak hal yang tadi kamu sampaikan. Nah, kamu merasa itu apa? Ya sebenarnya dari kejadian ini mungkin ya, aku kan udah 1 tahun, hampir 1 tahun lah mengalami ini, dan aku masih shock, dan sampai saat ini pun sama. Ya? Kalau bertemu dengan orang pun, orang lain pasti, ayo kamu bisa bangkit, dan siapapun yang ketemu sama aku. Ya mungkin itu yang dijadikan pelangga-pelongo, tapi ya mungkin ya aku dari situ aku punya kesedihan yang orang lain nggak rasain gitu, apa yang aku rasain. Tapi ya dengan bahasa seperti itu, ya itu jelas-jelas tambah bikin aku tambah down. Kenapa ya? Berarti apa yang semua yang diucapkan sama mulutnya terdakwa itu berhasil diaplikasikan oleh masyarakat gitu. Suka eksistensi nggak? Nggak begitu sih kalau, cuman aku sukanya ini aja, suka nyapa pasien, suka konsultasi, terus karena ada media sosial jadi aku bisa live, bisa bertemu dengan pasien-pasienku di semua cabang. Cuman itu aja, tapi kalau untuk in frame yang begitu nggak terlalu, tapi aku lebih sukanya ya semangat aku kalau misalkan live misalkan sambil ngeluarin produk dan sebagainya, karena aku seneng kalau misalkan customer dapat harga murah kayak gitu. Yang di terakhir agak ambigu sih. Mungkin maksud dia nggak suka, tapi suka live dan suka dengan ngobrol dengan pasien. Nggak mungkin lah kalau nggak suka eksistensi, ngapa dia buat konten? Itu namanya suka eksistensi. Apalagi brandingan dia apa ya? Flexing ya. Kalau kita yang miskin nontonnya aduh kayak agak nyakit gitu ya. Kayak membuat mungkin netizen bakal iri dengki sih. Ya wajar gak sih dia akhirnya kena hujatan. Flexing itu bahaya teman-teman. Ada waktunya kalian bakal mendapat hujatan, karena itu membuat seseorang iri, sirik. Makanya ada salah satu ayat yang melarang kita buat sombong. Flexing buat apa? Buat sombong. Seperti itulah ya. Yuk kita lihat komentar ya. Gue udah nonton dan tanya apa, jawab aja anjir, gak nyambung. Emang iya ya. Kalau aku masih agak-agak nyambung, cuma harus bener-bener kita perhatiin lah ya. Di sini saya netral ya teman-teman, nggak mau menyudutkan DRG. Nikita itu sumpel aja, mulutnya pakai uang. Ya bagi Niki itu adalah endorse. Takut kok ini kena mental nih gara-gara abu-abu. Aku setiap ketemu sama orang di mall dimanapun, orang ngeliatin muka aku nggak abu-abu kok. Kalau misalnya dibilang itu abu-abu, lah dia sendiri yang pakai seragam abu-abu. Persoalan intinya adalah terkait dengan masalah skincare. Saya siap selalu melawan dia seumur hidup saya. Ami itu bukan seorang pembunuh, penjahat, gembong narkoba, tapi kenapa dia melakukan seperti ini baling-baling bambu? ini dijawab deh secara cut to cut ya. Kenapa bisa terakhir balik-balik bambu sih? Reza ingin hidupnya dikembalikan seperti dulu. Maksudnya? Tapi ya biarlah proses hukum berjalan. Oke. Ya karena hingga detik ini pun ya aku masih terus-terusan dijelek-jelekin. Ya
aku maafin. Tapi untuk proses hukum ya biarlah berjalan. Aku mau nanya, kamu berharap Nikita masuk penjara atau tidak? Itu dulu jawab. Aku berharap yang penting aku dikembalikan lagi ke asalku, mempunyai ketenangan, aku bahagia sama keluarga seperti dulu, aku fokus dengan pekerjaanku seperti dulu, dan aku bisa memperhatikan karyawan-karyawan aku seperti dulu. Pertanyaannya adalah, apakah Pertanyaannya beda, malah menceritakan. Sampai Densu diulangin lagi deh. dengan Nikita di penjara itu bisa kau dapatkan atau enggak? Nah itu kan pertanyaan akan jadi begitu. Ya, aku sebenarnya nggak tahu karena ini aku harus bingung harus melakukan apa lagi. Aku menuruti apa yang dimau sudah, apa yang diminta sudah. Tapi akhirnya oknum lain memanfaatkan situasi dengan memanfaatkan kelemahan aku, terus aku harus gimana? Oke, kita anggap kalau misalnya dia masuk ke dalam penjara, kita anggap ya. Apakah kamu berharap semua tekanan, pressure yang dia kasih ke kamu itu hilang, ya kan? Ternyata nggak hilang. Netizen kan masih di situ. Ngerti kan? Netizen masih akan merongrong kamu. Udah paham sampai di situ? Iya. And it's okay. Ya harus dihadapi mau gimana lagi karena ini sudah terjadi. Oke. Kalau Kak Fitri berharap Nikita masuk atau tidak? Nah ini Ini dia. fair-fairan ya? Baru kita saya bicarakan. jelasin. Lebih ke mungkin dia harus punya waktu untuk merenung ya. Kalau misalnya nanti divonis dia misalnya ya harus masuk, ya ini mungkin kesempatan dia untuk mawas diri. Berubahlah. Oke. Jadi yang aku tangkap, Kak Fitri berharap kalaupun dia masuk, dia introspeksi supaya dia berubah. Karena poinnya yang di berubahnya. Ya. Kalau misalnya nggak sampai masuk dan berubah, itu juga harapanmu, begitu kan? Iya, masuk nggak masuk dia harus belajar. Dia kan udah ditahan juga berapa bulan? 5 bulanan. Ya 5 bulanan kan ya. Kalau itu juga tidak bisa merubah dia ya, saya nggak tahu lagi harus bagaimana. Tapi poinnya di sini adalah saya berdiri di samping Reza itu untuk tidak menormalisasi pembuli. Tapi nggak kerasa juga ya udah 5 bulan. Berarti yang artinya bentar lagi 6 bulan dan Nikita belum ketok palu. Masalahnya belum ketok palu dan udah ditahan setengah tahun guys. Apalagi udah ketok palu kan berarti nambah dong tahanan dia. Ketar-ketir si Reza guys. Gimana guys? Menurut kalian gimana? Udahlah podcastnya udah cukup. Menurut saya poin-poinnya udah dapat banget ya kayak gini. Oke, ya kita lihat tanggapan dari sisi netizen. Netizen selalu konsisten ke Nikita menjadi tidak merubah apapun, merinding. Oke, sampai gua zoom saking nungguin air matanya terjun. Apa kalian punya rasa simpatik? Enggak. Emang Gak heran banyak yang gak iba karena perlakuan-perlakuan dia sebelumnya gimana. Ya tergantung itu kembali ke orangnya, kayak iba atau enggak terserah. Bukan berarti karena udah posting kayak gitu harus banyak yang iba. Tidak. Ini tuh masalahnya udah lama banget guys, udah berlarut-larut. Entah udah kemana-mana dari masalah skincare lari ke masalah pribadi kayak udah berbelit-belit. Ditambah lagi circle-nya si dokter ini, bilang aja lah kubunya si dokter ini rata-rata udah bermasalah gitu loh. Contohnya kayak si SS yang kemarin ada masalah sama Doktip itu yang labrak-labrakan itu. Jadi kalian nilai sendiri lah kan, dimana teman-temannya juga pada ini kan. Oke, ini komentar dari netizen selanjutnya. Eksklusif, DRG ceritain semuanya di podcast Densu. Waduh, gue baru aja nonton podcastnya Bang Densu, dan di situ DRG ceritain semua kronologinya mulai dari awal. Di sini gue nggak mau jelasin semuanya karena lumayan panjang. Tapi ada poin yang menarik banget menurut gue soal produknya DRG yang katanya nggak BPOM. Di podcast ini DRG ceritain soal masalah BPOM itu. Dia bilang kalau produk yang dipermasalahin itu udah dapat izin edar dari Kemenkes di tahun 2023. Tapi November 2024 izin edarnya dicabut sama BPOM. Nah untuk masalah dicabut itu DRG juga kurang tahu permasalahannya kenapa. Tapi DRG nggak permasalahin itu karena dia bilang produk itu udah nggak dipakai lagi dari bulan Mei 2024. Terus DRG juga jelasin kalau yang dijual di e-commerce itu bukan produknya tapi treatmentnya. Jadi skemanya DRG itu jual ke e-commerce berupa voucher. Nah, paket yang diterima sama pembeli itu nantinya bukan produk, tapi voucher. Voucher itulah yang dibawa ke klinik untuk klaim treatment tersebut. Di sini gue nggak berpihak ke siapa-siapa, gue pure ngejelasin apa yang diomongin sama DRG di podcast tersebut. Gimana pendapat lo? Coba tulis di komentar.
berupa voucher, tapi barangnya ada gitu di e-commerce itu kan. Yang aku bingung sebenarnya itu sih teman-teman. Dia menceritakan kalau dia berupa voucher. Itu dia selalu berceritakan, emang selalu itulah ceritanya. Cuman nggak bisa dipungkirin fakta yang terjadi di lapangan, produk dia ada yang dijual di e-commerce. Bahkan dia melive-kan kalau voucher kok BPOM bisa dapat sampelnya. Apa BPOM melakukan treatment dulu? Nah itu. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup aja sampai sini. Tapi saya pengen membacakan super thanks dari teman-teman dan 3 top komentar atas. Yuk kita bacain di video sebelumnya yang kita upload. Di sini kita ngebahas di poin Uya-Kuya ditagih janji ya. Lon Sekapas, habis kau Uya-Kuya, kalau kau tak tepati janjimu akan dihujat loh. Apalagi kamu seorang wakil rakyat. Kayaknya seneng sih Uya-Kuya. Next, Yuni Goes. Kuya-Kuya kan grupnya geng sirkus, jadi Kuya-Kuya ikut amnesia, lupa janjinya apa diucapin waktu itu untuk sikat RG juga SS. Dari Ahmad Farel 5820, Uya-Uya amnesia bang, mabuk kecubung. Udah kayak gitu loh. Saya coba komentar ya Bang Uya-Uya. Saya undur dulu, kalau udah salah kata mohon dimaafkan. Jadi kalau konten saya hiburan semata dan informasinya tolong di cross check lagi ya, karena semua ini saya dapat dari sosial media. Kalau udah salah informasi mohon dikoreksi di kolom komen. Sampai jumpa di video, see you, goodbye. Jangan lupa subscribe, bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.